kalau cewek itu kurvanya itu agak landai. Jadi pertama tuh dia mungkin nafsunya masih belum ya. Lama-lama dia naik ke atas. Begitu orgasme, dia bisa orgasme berkali-kali. Naik puncaknya berkali-kali. Beda sama laki-laki. Naiknya cepat, tapi begitu udah orgasme langsung turun. Itu karena adanya fase refraktor yang membuat laki-laki habis ejakulasi langsung turun. Dan itu kalau misalnya mau main lagi, bisa butuh besoknya atau beberapa jam. Lama gitu buat naik lagi. Sedangkan perempuan bisa terus-terusan gitu, multiple orgasm. Nah untuk itu, istri itu harusnya orgasme duluan daripada cowok. Jadi kalau bisa, harusnya, bukan kalau bisa ya, seharusnya laki-laki atau suami itu bisa menahan ejakulasi sampai si istri orgasme duluan, baru dia bisa keluarkan itu spermanya. Caranya gimana? Hai teman interaksi, jumpa lagi di podcast Interaksi, membedah suatu problematika dan realitas secara lebih mendalam, terkini, faktual, dan psikologi. Teman interaksi, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas mengenai sex edukasi for parents dan juga pasutri yang ternyata tanggapannya cukup ramai ya. Banyak di antara parents juga yang merasa tercerahkan ya dengan edukasi seputar seks yang harus disampaikan kepada anak-anak mereka. Bagaimana caranya mengedukasi dengan tepat agar mencegah anak-anak dari kejahatan ataupun kekerasan seksual. Nah, kalau di episode kemarin kita sudah spill sedikit nih ya mengenai keintiman ya, hubungan suami istri. Sekarang kita mau kembali membahas itu. Kalau di part pertamanya belum nonton, teman interaksi harus nonton dulu di part pertamanya agar nyambung nih ke part kedua. Kita spesifik membahas soal seks edukasi pasutri atau pasangan suami istri, dan masih bersama saya di studio kali ini dengan narasumber yang sama yang semakin panas dalam menyampaikan informasinya mengenai seks edukasi ini kepada teman interaksi. Siapa lagi? Ada Mbak Febriski Yahya, seorang psikolog dan juga seks edukator. Hai, halo Naila. Kembali lagi ya di podcast interaksi. Kenapa kembali? Karena podcast sebelumnya ramai. Jadi narasumber saya yang kembali ke sini itu pastinya ada part-part berikutnya. Kayaknya mereka masih banyak penasaran nih Bi soal seks edukasi ya. Nah sekarang kita mau membedah lebih mendalam nih mengenai apa saja sih mitos-mitos dari pasangan suami istri. Kita mulai dulu dari situ sebelum nanti akhirnya akan ada banyak pembahasan lagi termasuk juga komunikasi soal seks ini. Ya, silakan. Oke. Sebelum ke mitos aku mau ngasih tahu dulu sih, maksudnya selama ini kan jadi narasumber ya untuk seks edukasi untuk anak dan pasutri. Itu unik banget bedanya. Kalau ke anak dan remaja, mereka tuh lagi tinggi-tingginya tuh, penasaran banget gitu kan. Mungkin ada yang mulai pacaran gitu kan, atau belum menikah. Itu mereka ngerasa, kayaknya seks tuh menyenangkan banget ya. Makanya saya sebagai edukator tuh kalau masuk ke anak dan remaja itu sibuk untuk mengedukasi agar tahan. Boleh penasaran tapi tahan dulu, eksplorasi boleh tapi jangan dilakukan dulu hubungan seksnya. Oke. Tapi begitu udah suami istri, itu aku malah mendorong, ayo lakukan. Karena ternyata waktu kita pacaran kan pasti ngerasa, aduh kayaknya seks menarik ya gitu, kayaknya menyenangkan ya. Begitu udah nikah ternyata 180 derajat kebalikannya. Malah ada yang jadi turun libidonya, malah jadi aduh tidak menyenangkan atau bahkan terpaksa. Nah makanya aku sebagai edukator tuh justru kepada pasutri itu malah gimana caranya mendorong mereka agar berhubungan, ayolah berhubungan, raih kepuasan bersama gitu. Jadi ini disclaimer dulu bahwa ini podcast dewasa ya. Untuk remaja tahu nggak apa-apa, tapi eksplorasinya nanti ya ketika sudah suami istri. Nah, apalagi nih Bi soal mitos-mitosnya. Nih aku denger nih katanya pria lebih bergairah daripada wanita. Itu gimana ya? Benar gak? Iya katanya kayak misalnya kucing dikasih ikan asin mana nolak gitu kan. Kesannya tuh pria tuh cuma punya otak atas sama otak bawah gitu ya. Jadi kayak misalnya di drive sama nafsu, padahal sebenarnya enggak. Jadi yang ngedrive nafsu seksual itu namanya libido. Libido pria itu sama aja kayak wanita, fluktuatif, bisa nggak selalu mau terus, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Nah itu dipengaruhi oleh suasana hati, bisa jadi psikologis atau kondisi biologis. Nah ini banyak nih, apalagi Gen Z, milenial ya, yang terutama udah mulai berumur gitu ya. Coba cek asam urat, gula darah, tekanan darah itu sehat apa enggak. Kalau udah mulai lesu-lesu nih gitu, nah udah bisa jadi udah mulai turun libidonya gitu.
Taunya gimana caranya? Taunya coba dicek setiap pagi antara jam 7 sampai jam 9 pagi, dicek masih berdiri atau ereksi apa enggak secara rutin setiap hari. Kalau enggak setiap hari itu udah termasuk salah satu gejala adanya gangguan dalam fungsi biologis yang mempengaruhi disfungsi seksual tadi. Oke, jadi tapi sebenarnya itu mitos ya, Mitos. kalau laki-laki lebih bergairah daripada perempuan. Enggak Terus selalu. apalagi mitos yang perlu ditepiskan di sini, Wi? Nah, aku sering banget nih lagi scrolling Instagram enak-enak, tau-tau keluar krim pembesar penis. Waduh. Nah, ya kan. Kayak dulu kita sering taunya sama erot gitu ya. Kok cowok kayaknya itu banget sih, pengen banget membesarkan penisnya, padahal sebetulnya ukuran itu tidak terlalu berpengaruh sama kepuasan seksual gitu. Yang paling berpengaruh itu durasi, ya kan, keintiman, foreplay, sama cara mainnya. Kalau ukuran kecuali micropenis ya. Kalau micropenis kan emang kecil banget gitu ya, emang susah untuk menyentuh G-spot. Kecuali micropenis, semua penis orang Indonesia normal pada umumnya itu bisa banget mencapai kepuasan asal tahu tekniknya gitu. Oke, nah ngomongin soal teknik nih, katanya semua bisa mencapai kepuasan. Tekniknya tuh gimana sih? Teknik itu udah banyak. Salah satunya harus tahu G-spot dulu. Nah, G-spot wanita tuh udah banyak. Ada erotic zone namanya. Zona erotis harus tahu. Dan setiap wanita beda-beda. Ada di belakang tengkuk, di belai bisa merinding gitu kan ya. Di belakang, bahkan di belakangnya lutut. Nah, jauh banget yang kita kira tadi bukan zona erotis ya. Lalu ada klitoris yang paling penting, organ vital yang diciptakan Allah ya untuk kepuasan seksual wanita. Justru 80% orgasme itu asalnya dari stimulasi klitoris, bukan dari penetrasi. Yang ketiga ada G-spot. G-spot itu letaknya di belakangnya uretra, di dalam banget ya. Jadi kalau misalnya penetrasi itu diarahkan ke bagian agak atas tuh. Susah nih, kita nggak ada alat peraga sih, tapi ya bisa dibayangkan lah ya, atau bisa cari sendiri. Nah, soal posisi juga. Posisi. Contoh ya, women on top aja itu ternyata bukan sekedar cewek di atas cowok di bawah, enggak, tapi ada 23 posisi women on top sebetulnya bisa dieksplorasi. Ada cowboy apa segala macam, banyak banget. Nah, itu untuk tahu dari mana? Coba baca buku Kama Sutra. Itu lebih spesifik ya. Coba jangan cari dari pornografi, karena mereka itu melebih-lebihkan gitu kan ya. Kayak kita nonton sinetron deh, itu kan tidak mencerminkan pada umumnya kan. Pornografi itu kalau semakin kita nonton, semakin kita terpolusi sama pornografi, akhirnya malah bisa jadi nggak menikmati sama pasangan sendiri. Gitu. Jadi eksplorasikan tubuhmu dan tubuh pasanganmu juga. Pasti, ya. Harus juga komunikasi di antara keduanya. Nah, kalau tadi Abby bilang soal pentingnya eksplorasi, berarti foreplay itu pentingnya seperti apa sih? Sangat penting untuk bisa mencapai orgasme atau bagaimana? Jadi untuk berhubungan itu kita perlu 3 tahap. Kayak kita makan aja perlu ada appetizer, main course, sama ini kan setelahnya gitu ya, dessert gitu. Nah, untuk berhubungan jangan melihat dari film Hollywood kan kadang-kadang suka langsung begitu ketemu cuman langsung buka baju gitu kan. Enggak, itu enggak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya, itu 3 tahap ya. Yang pertama foreplay. Ini penting banget, nggak boleh di skip, karena agar kedua belah pihak, cewek cowok, suami istri itu sama-sama siap untuk berperang. Tanda siapnya gimana? Kalau suami sudah ereksi maksimal yang kemarin kita bahas grade 4 itu, kalau pada istri sudah lubrikasi sempurna. Foreplay untuk itu nggak boleh di skip ya. Ingat Bapak Ibu, nggak boleh skip foreplay ya. Habis itu yang kedua, main course-nya adalah tadi penetrasi. Nah, habis penetrasi bapak-bapak biasanya kadang-kadang langsung tidur, ditinggalin gitu aja. Karena memang sih kadang bikin ngantuk ya kalau habis orgasme. Tapi kan istrinya ibaratnya kayak habis pengen dipeluk, betul, pengen dikelonin, bener gitu banget. Ibaratnya kayak lubang digali nggak ditutup lagi gitu kan. Nah, jadi harus ada after play, yaitu pelukan, ucapan terima kasih, kata-kata mesra gitulah, itu penting banget. Jadi walaupun ngantuk-ngantuk, jangan langsung tidur, karena bikin istri merasa ditinggalkan dan merasa dipakai doang. Jadi, ya ini manusia bukan barang. Betul banget. Oke, kita balik lagi soal ejakulasi dini nih, Bi. Kalau kemarin kan udah bahas soal disfungsi ereksi nih. Nah, bagaimana dengan ejakulasi dini? Bagaimana sih cara mengatasinya nih untuk laki-laki dan komunikasinya dengan pasangannya gitu. Oke, jadi ada banyak laki-laki yang kadang ini nggak semua ya, tapi ada laki-laki yang mementingkan kepuasannya semata. Jadi kayak nganggap istri tuh buat muasin dia doang gitu kan. Jadi begitu keluar udah, makanya banyak istri yang
kok nggak pernah orgasme sih, kok nggak puas-puas? Karena keluar duluan. Nah ini bedanya cewek sama cowok nih ya. Jadi kalau cewek itu kurvanya itu agak landai. Jadi pertama tuh dia mungkin nafsunya masih belum ya. Lama-lama dia naik ke atas. Begitu orgasme dia bisa orgasme berkali-kali, naik puncaknya berkali-kali. Beda sama laki-laki, naiknya cepet tapi begitu udah orgasme langsung turun. Itu karena adanya fase refraktor yang membuat laki-laki habis ejakulasi langsung turun, dan itu kalau misalnya mau main lagi bisa butuh besoknya atau beberapa jam. Lama gitu buat naik lagi. Sedangkan kalau perempuan bisa terus-terusan gitu, multiple orgasm. Nah untuk itu, istri itu harusnya orgasme duluan daripada cowok. Jadi kalau bisa, harusnya, bukan kalau bisa ya, seharusnya laki-laki atau suami itu bisa menahan ejakulasi sampai si istri orgasme duluan, baru dia bisa keluarkan itu spermanya. Caranya gimana? Jadi ejakulasi, nih kita bahas dulu definisi ejakulasi dini ya. Ejakulasi dini itu adalah ejakulasi atau pengeluaran sperma yang di bawah rata-rata 3 menit. Nah siapa nih di sini bapak-bapak yang kalau habis masukin belum 3 menit udah keluar. Nah itu sebetulnya udah masuk kategori, hati-hati ya, udah masuk kategori ejakulasi dini. Caranya gimana? Yang pertama pasti mungkin berobat ya, konseling segala macam, karena banyak banget multifaktor. Tapi untuk latihan sendiri di rumah, itu nahan ejakulasi adalah pertama gaya hidup sehat, pastinya pola hidup ya. Karena kalau darah tinggi apa segala macam, diabetes itu dan obesitas itu bisa mempengaruhi aliran darah ke penis, jadi cepat keluar gitu ya. Dan senam Kegel, pernah dengar nggak? Jadi bukan cuma perempuan senam Kegel. Iya, aku taunya senam Kegel tuh perempuan. Ini laki-laki juga. Laki-laki ya. Coba nanti bisa di browsing ya, senam Kegel untuk pria. Dan ada namanya start stop teknik. Ini kalau mau latihan ya. Jadi caranya kalau ibarat kita ngelatih otot ya. Jadi caranya adalah mungkin dibantu sama istrinya atau mungkin sendiri ya. Itu dia seperti masturbasi. Tapi begitu mau keluar langsung ditutup, ditutup lehernya dan ditahan itunya tempat keluar sperma sampai turun lagi. Nanti lagi diulangin beberapa kali. Itu sehari kira-kira 3 kali latihan. Itu jadi melatih ototnya agar mampu menahan ejakulasi biar nggak keluar duluan. Itu namanya start stop teknik. Gaya hidup sehat, kemauan dan juga itu harus penting ya. Senam Kegel dan ada terapi sendirinya juga, tekniknya itu. Tekniknya sendiri start stop teknik. Dan ternyata harus sering ya, sehari latihan. bahkan sampai kayak kita latihan beban aja ya. Latihan beban. Kalau bebannya tangan kita nggak dilatih kan ototnya mengecil. Sama, otot di situ juga bisa dilatih. Oke. Nah mungkin kalau ada yang intensitasnya parah yang sampai 3 menit itu bisa konsultasi lebih lanjut. Pasti, tapi kalau misalnya dirasa masih bisa nih di handle ya, coba praktekkan cara tadi. Nabi, banyak juga yang merasa dengan masalah libido yang tidak seimbang ini. Nah, iya tuh. Itu gimana menyikapinya? Kadang kita kan juga tidak memungkiri ya, misalnya nih ini pembahasan bukan tabu ya, tapi kayak perempuan ternyata libidonya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, itu harus gimana? Oke. Nah, soal libido tuh sebenarnya ngaruhnya banyak banget ya, pengaruh faktornya ya. Jadi psikologis terutama, terus ada biologis tadi, ada hormonal segala macam. Cuma secara umum kalau wanita itu yang habis melahirkan itu libido lebih rendah. Tadi karena hormonal, nanti kita bahas ya mungkin ya. Kalau libidonya beda, kita harus cari tahu dulu pasti penyebabnya. Jangan langsung tiba-tiba nih minum obat herbal ningkatin libido atau makan sate kuda liar misalnya, nggak bisa tiba-tiba gitu. Tapi kita nggak, itu cuma ngobatin gejala gitu ya. Tapi kita harus cari akarnya, kenapa sih kamu libidonya menurun gitu. Apakah karena ternyata memendam kekesalan sama pasangan tapi nggak diomongin secara gitu, psikis ya, psikis gitu kan ya. Ataukah ternyata dia gaya hidupnya kurang sehat gitu, ataukah misalnya yang lain-lain lah, banyak banget gitu kan. Atau hormonnya ternyata, jadi gini, seks dan kulit itu ternyata adalah alarm pertama di tubuh yang bicara, yang berbunyi saat ada kondisi organ kita yang terganggu. Misalnya banyak orang kan kayak sakit jantung atau sakit liver itu sehat-sehat aja kayaknya, badannya nggak kuning apa-apa, masih olahraga masih bisa. Tapi ternyata dia udah mulai loyo, cepat loyo, udah mulai nggak nafsu gitu ya, udah mulai kulitnya misalnya udah mulai ada perubahan. Karena kulit dan fungsi seksual itu adalah yang pertama berbunyi, yang mengindikasikan wah tubuh kamu ada masalah nih. Makanya begitu tiba-tiba tadinya performanya bagus nih, tiba-tiba turun, itu harus segera medical check up. Ada sesuatu biasanya di sana. Kalau nggak ada psikologisnya ya, kayak gitu. Jadi itu yang pertama berbunyi itu ternyata. Nah, jadi kalau untuk mengatasi hal-hal itu sebenarnya bisa saja diseimbangkan ya, bisa dengan apa sih, komunikasi, dengan juga mungkin sadar, awareness itu aware dulu sih, berobat dan nggak saling nyalahin kan. Banyak yang kayak aku pernah denger ya, kayak aku jadi lagi males-malesan nih akhir ini, mungkin karena kamu gemukan kali lah, jadi blaming tuh kan ya. Jadi harus ngobrol bareng, duduk bareng, cari tahu, kalau bisa dicatat gitu ya. Ini kayaknya tiap pagi aku masih ereksi deh misalnya, berarti bukan testosteronnya yang salah. Aku masih ada
kita masih ada masalah yang belum diomongin gak sih gitu, kayak gitu-gitu. Atau misalnya belakangan ini aku minum obat apa, itu bisa jadi pengaruh juga gitu ke libido. Terus atau aku lagi menyusui, itu bisa diomongin. Jadi kita bisa eliminasi faktor-faktor tadi. Kalau belum ketemu juga jangan ragu untuk konsultasi. Betul. Yang pertama, yang kedua, libido perempuan dan laki-laki memang secara waktu berbeda. Kalau laki-laki kan tadi waktu podcast pertama saya bilang jam 7 sampai jam 9 pagi testosteron paling tinggi, makanya ereksi tanpa rangsangan juga bisa ereksi. Kalau perempuan nggak mendekati masa subur tuh yang jadi kayak musang birahi gitu ya. Bisa diomongin itu makanya. Oke, jadi timingnya juga perlu tahu, terus juga komunikasi lah ya dua arah, jangan sampai melibatkan katakanlah membandingkan dengan orang lain ataupun gaslighting yang mencari pembenaran atas situasi yang terjadi, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kita bahas lagi spesifik ini Bi soal masalah-masalah dalam perempuan. Nah, ini juga ada satu case yang sebenarnya masih menjadi pro kontra atau perdebatan nih Bi ya, soal sunat pada perempuan. Oke, ya. Jadi female genital mutilation itu sebetulnya sudah dilarang sejak tahun 1997 oleh WHO sebetulnya. Dan ini biasanya dulu-dulu tuh dilakukan oleh orang-orang Afrika gitu ya, Timur Tengah gitu ya. Nggak, mungkin tuh karena budaya atau karena agama. Tapi setahu saya kalau di Muslim sendiri tuh nggak ada kewajiban dalam Al-Quran gitu ya. Tapi ini correct me if I'm wrong. Tapi bahkan saat boleh browsing ya, Menteri Agama aja menyarankan tidak dilakukan sunat pada perempuan karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah, sunat perempuan tuh ada 4 jenis. Yang pertama, klitorisnya itu dilukai atau diambil semuanya. Yang kedua, bibirnya, bibir yang menutupi vagina, atau kan bibir labia mayora itu diangkat. Habis itu yang ketiga ada bibirnya itu dijahit sampai akhirnya mengecil tuh, lubang vagina dikecilin biar katanya lebih rapet gitu ya. Dan keempat apa ya, saya lupa, apa ketiga, cuma 3 ya, pokoknya itulah. Nah, yang paling banyak dilakukan adalah mengangkat klitoris. Banyak yang bilang selain ini karena budaya, tujuannya adalah biar wanita nggak sangean. Justru penting kan sangean ya kalau udah nikah ya. Iya kan, justru klitorisnya diangkat gimana dong? Jadi libidonya terhambat. Jadi titik sensitif itu nggak ada, akhirnya dia susah merasakan kepuasan dan orgasme. Di situ udah pernah susah orgasme, akhirnya dia nggak mau melakukan hubungan seks, salah perempuan lagi gitu kan, dibilang nggak melayani suami. Jadi di sini tuh sangat serba salah jadi wanita gitu ya. Makanya IDI sudah melarang praktek sunat perempuan, tapi masih banyak di daerah-daerah. Mungkin karena karena katanya udah budaya atau karena biar jadi perempuan yang suci. Perempuan sudah suci dari lahir gitu ya. Kita lagi sudah suci. Kesucian tidak ditentukan dari libido perempuan atau dari klitoris gitu. Jadi sekarang saya sangat menentang keras sih, dan para pakar juga ya menentang keras adanya praktek sunat perempuan. Karena salah satu klienku laki-laki ya, itu pernah curhat bahwa istri itu sama sekali kayak nggak bernafsu gitu, harus dipaksa untuk, bukan paksa, kayak dibujuk-bujuk untuk melakukan hubungan seks. Setelah di-trace, ternyata dilakukan sunat perempuan pada dia waktu masih bayi. Sunat perempuan bukan hanya mengangkat libido ya, mengangkat klitoris, tapi juga kalau misalnya dia dilakukan waktu masih bayi dan dikatakan gitu, iya kamu udah diangkat biar kamu nggak nafsuan, itu akan tertanam di otaknya terus kan. Oh berarti aku sebagai perempuan nggak boleh nafsuan. Oh nafsuan tuh jelek. Oh seks itu kotor dan tabu gitu. Berarti aku harus menjaga diri, nggak boleh jadi perempuan yang centil, bahkan walaupun sama suami nggak boleh ngajak duluan. Akhirnya jadi mempengaruhi hubungan seks dengan suami ke depannya gitu. Itu sangat merusak segala aspek sebetulnya. Karena ini bagian dari organ yang normal yang diambil organ gitu vital. ya. Organ itu kayak dimutilasi aja. Betul. Gimana coba? Karena kan kalau disunat itu kan penis itu diambil kulitnya. Memang kulitnya. Untuk mencegah. Betul. Ada alasan penyakit, medisnya kan? Ada alasan medisnya dan alasan secara agamanya kalau di Islam gitu ya. Tapi ini kalau perempuan agak bingung juga ya. Buat apa? Klitoris kan nggak buat kebersihan, nggak ada hubungannya. Oke. Ya jadi mungkin yang masih berpikir ingin melakukan itu, coba deh dicari dulu risetnya yang lebih mendalam gitu ya. Jangan sampai nanti justru mengorbankan anak-anak perempuan kita gitu ya. Iya, karena aku juga pernah nanya kayak, ngapain sih disunat? Sama salah satu orang ya, iya cuma diseset dikit doang. Terus apa? Buat apa gitu? Fungsi tujuannya apa? Oke, nah selain itu Bi, ada lagi nih permasalahan lain yang menimpa perempuan. Apa aja tuh kira-kira? Jadi tadi disfungsi libido. Banyak banget. Ini terbanyak adalah disfungsi libido. Jadi banyak wanita yang tidak merasakan gairah seksual. Sulit orgasme. Itu beda lagi. Disfungsi orgasme ini disfungsi libido. Jadi banyak wanita yang ngerasa males-malesan kalau udah waktunya atau diajak sama suami gitu males-malesan. Nah ini banyak.
Pertama tadi karena sosial budaya. Dari kecil kayak seks itu tabu, kamu jangan mendekati kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau cowok banyak main perempuan dibilangnya wah hebat nih, jagoan gitu kan. Sedangkan kalau cewek kan dibilang nakal kan. Kalau dia pengen tahu soal seks aja kan dibilangnya nakal gitu ya. Akhirnya sebagai perempuan mendapat stigma, oh aku nggak boleh mendekati urusan seks, itu tabu dan jorok gitu ya. Akhirnya sampai ke bawah lah, sampai rumah tangga. Setiap diajak kayak males-malesan karena sudah dari kecil udah dipatri seks itu kan kotor gitu. Jadi itu kan alam bawah sadar ya mainannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi karena beberapa kali melakukan hubungan seks tidak pernah orgasme gara-gara suaminya. Pertama langsung aja nggak pakai foreplay, abis itu dia nggak melayani istri juga, nggak mau tahu G-spot istri apa segala macam, akhirnya berapa kali nggak puas, males lama-lama. Yang ketiga, nah libido ini biasanya dialami oleh perempuan habis melahirkan. Ini wajar banget karena kalau habis melahirkan, tubuh itu memproduksi namanya hormon oksitosin. Itu bertanggung jawab untuk produksi ASI. Nah hormon oksitosin itu semakin banyak semakin banjir ASInya. Itu kan kita mau kayak gitu dulu ya. Tapi efek sampingnya, hormon oksitosin itu menekan libido. Makanya kadang dibilang KB alami. Jadi emang otomatis nggak mau aja berhubungan seks gitu karena mungkin buat menjaga jarak kehamilan. Tapi jangan salah, walaupun setelah melahirkan itu masih bisa banget, masih subur, masih bisa punya anak lagi. Jadi jangan lupa pakai KB ya untuk menjaga jarak kehamilan. Jadi yang lagi menyusui tetap bisa hamil, tetap bisa banget hamil. Nah, gimana caranya? Kira-kira 6 bulan lah. 6 bulan kan masih eksklusif ya. Kalau ibunya masih eksklusif. Kalau nggak eksklusif, sebetulnya hormon oksitosinnya otomatis berhenti gitu. 6 bulan, abis itu udah mulai makan, nah itu udah mulai menurun oksitosinnya, udah mulai bisa lagi nih. Jadi Pak Su juga harus tahu ya bahwa saat menyusui itu bisa jadi menurunkan libido dari perempuan itu sendiri. Karena kan hormonnya udah dikeluarin nih, hormon oksitosin itu. Coba deh tunggu mungkin sampai rentan waktu ASI eksklusif itu tadi ya. Betul. Atau misalnya aduh nggak tahan banget nunggu 6 bulan gitu kan, udah nifas nih masa nggak bisa sih. Iya Pak Su lebih pengertian dengan cara jagain juga bayinya, bangun juga tengah malam, dan foreplay lebih lama. Biar basah, harus basah dulu. Kalau enggak kan kita kadang masih jahitan, kalau normal masih nyut-nyutan gitu kan, masih ada takut-takutnya gitu ya. Pokoknya dirayu dengan lebih lama deh kalau untuk ibu-ibu yang lagi menyusui, ibu sui eksklusif lah ya. Nah gitu. Itu dia tips-tips and triknya ya Pak Su dan juga para ibu menyusui mungkin ya. Oke, selanjutnya ini Bi, yang penting juga untuk dibahas adalah vaginismus. Tapi sebelum kita ke topik ini, ada juga istilah lain apa ya, saya kurang begitu paham juga, tetapi yang menggambarkan bahwa ketika penetrasi itu perempuannya perih dimasukin. Itu seperti apa? Jadi disfungsi seksual pada wanita itu udah banyak. Tadi disfungsi libido, ada disfungsi orgasme. Jadi perempuan sulit sekali untuk orgasme, dan ini banyak. 80% wanita sulit orgasme ternyata. Lalu ada namanya dispareunia. Dispareunia adalah nyeri saat berhubungan. Nah ini banyak lagi breakdownnya. Jadi nyeri saat berhubungan itu ada banyak. Bisa jadi misalnya dia itu sensitif atau dia alergi pada latex, misalnya untuk penggunaan kondom yang dari bahan latex. Ini solusinya gampang banget sebetulnya, pakai aja kondom yang latex free gitu ya. Tapi masalahnya banyak yang nggak tahu, makanya akhirnya banyak nggak pakai kondom, akhirnya kebobolan gitu kan. Lalu ada vaginismus. Nah ini yang udah mulai naik sih dibahas, tapi masih banyak yang nggak tahu. Masih banyak ya. Nggak tahu. Stigma mengenai vaginismus. Nah itu luar biasa. Jadi dispareunia pokoknya kan nyeri saat berhubungan tuh banyak. Tapi salah satu nyerinya adalah karena vaginismus. Kenapa? Vaginismus itu adalah kekakuan otot vagina mendadak yang nggak bisa kita kontrol. Jadi involuntary gitu. Tiba-tiba kaku aja tanpa kita mau kontrol gitu ya. Itu banyak banget penyebabnya. Tapi tingkat keparahannya ada grade 1 sampai grade 5. Grade 1 itu tidak terlalu parah, grade 5 itu paling parah. 1, 2, 3 biasanya masih bisa lah. Tapi kalau misalnya 4-5, bahkan kadang-kadang klien yang 4-5 itu bisa sampai histeris dan pingsan saat mau dimasukkan, nggak cuma penis. Misalnya mau pap smear kan pakai cocor bebek ya. Itu dia bisa histeris sampai pingsan tuh ada. Itu 4-5 ya. Yang sama sekali nggak bisa masuk tuh cocor bebeknya gitu. Itu banyak banget penyebabnya. Tapi ingat, vaginismus itu bukan karena kurang rileks. Nah, ini masih bukan karena disebabkan oleh pikiran juga. Jadi perlu diingat ya, ini memang penyakit medis yang bisa dijelaskan secara medis. Bahwa memang ada kekakuan di organ otot vagina yang perlu dilakukan tindakan medis begitu kan ya. Oke. Jadi klien aku ada yang vaginismus 8 tahun menikah belum pernah penetrasi sama sekali. Itu luar biasa juga ya. Jadi banyak. Pertama
pertama bisa ke dokter kandungan untuk kalau udah parah ya itu bisa suntik botox untuk akhirnya dilemaskan otot-ototnya, lalu dimasukkan dilator namanya. Dilator tuh ada alat untuk melatih otot vagina 1 sampai 5 gitu ya. Itu latihan di rumah setiap hari abis itu. Bisa juga ke psikolog atau nakes lainnya ya, psikolog psikiater itu. Kadang-kadang vaginismus bisa jadi karena trauma yang tersimpan dalam tubuh dan kebetulan ada yang disimpan dalam otot vagina. Misalnya ada klien aku yang nggak pernah diruda paksa, tapi dia pernah menyaksikan baca ya adegan pemerkosaan yang sangat detail sampai otaknya itu trauma. Ternyata dari situ vaginismusnya. Jadi penyebab vaginismus ini sebenarnya banyak, tapi dalam penelitian khusus tuh belum diketahui Bi. Kalau dari WHO sendiri ini kan mengatakan bahwa memang ini ada penyakit ya, bisa dijelaskan dan bisa ditindaklanjuti gitu. Betul. Nah mungkin ada dari kolega keluarga ya atau juga pasangan kalian yang mengalami vaginismus ini, please untuk komunikasikan, kemudian carilah ya informasi dan riset mendalam soal vaginismus ini. Vaginismus ini bukan suatu stigma yang selama ini digambarkan oleh banyak orang yang belum mengerti gitu ya, bahwa itu disebabkan oleh pikiran kurang rileks sekali lagi. Perempuan-perempuan yang menderita vaginismus ini butuh support yang mendalam ya Bi ya. Dan butuh banyak expert yang nanganin. Iya betul. Nah salah satu expertnya tuh ada yang namanya Dr. Robi Wicaksono. Itu yang prakteknya di rumah sakit di Bandung Limijati, rumah sakit Limijati Bandung. Itu juga bisa dicek tuh salah satu dokter yang memang concern di bidang vaginismus. Kuliahnya atau membidanginya di Amerika. Terus sejak tahun 2017. Nah sebelum pandemi 2020 ke bawah itu masih banyak orang yang bingung untuk berobat. Bahkan kalau seandainya ke dokter kandungan atau dokter obgyn aja banyak yang nggak tahu menyelesaikan masalah ini gimana. Dan justru ada oknum dari dokter obgyn yang menjudge pasiennya bahwa ya ini terjadi karena kurang rileks. Ini kan miris banget. Iya, padahal harusnya dia expert dalam hal itu ya. Tapi ngasih judgmental yang bikin justru makin lebih parah untuk pemulihannya. Lebih sulit untuk memulihkan diri. Nah tapi dokter Ibu, aku pernah podcast juga sama dokter Robi ya. Ternyata vaginismus itu ada loh yang tadinya lancar aja berhubungan, tiba-tiba vaginismus itu bisa. Jadi nggak dari lahir. Kata dokter Robi gini, tadi lancar-lancar aja tuh nggak tahu kenapa tiba suatu hari dia waktu berhubungan seks itu sakit walaupun sudah lubrikasi, udah basah vaginanya tapi sakit. Pas dicek ternyata vaginismus tipe 1. Itu bisa terjadi tadinya baik-baik tiba-tiba vaginismus tuh bisa. Jadi buat perempuan di luar sana, perempuan dan suami dan istri, kalau istri Anda itu berhubungan lancar tiba-tiba sakit padahal sudah basah, itu perlu diwaspadai. Bisa jadi itu vaginismus. Pokoknya tanda-tandanya sakit apapun saat penetrasi walaupun sudah basah itu ya. Kuncinya itu. Walaupun sudah basah tapi saat penetrasi sakit itu waspadai vaginismus dan harus segera konsultasi. Oke, jadi itu ya. Balik lagi tadi jenis pengobatannya juga banyak, bisa melalui dilatasi atau dibius dan ada operasi kecilnya lah seperti itu. Dan nanti ada terapinya lagi. Jadi yang perlu diingatkan kembali ini bukan aib gitu, tapi ini memang harus diobati gitu ya. Dan para perempuan juga kalau seandainya sudah berumah tangga, ajak pasangannya untuk diskusi soal hal ini karena ini keberlangsungan untuk kehidupan seks, kehidupan rumah tangga ke depannya loh gitu ya. Dan laki-laki please harus mensupport pasangannya. Dan sekarang bagusnya adalah edukasi, literasi dan juga banyak pengetahuan konten-konten soal vaginismus ini sudah semakin banyak ya Bi. Jadi lebih teredukasi dibanding sebelum pandemi ke bawah. Pokoknya vaginismus itu bukan salah istri ya, bukan salah kamu gitu kan. Banyak karena tanpa disalahin pun istri udah ngerasa bersalah, ngerasa nggak bisa melayani suami gitu kan, ngerasa kayak kok kayaknya aku nggak mau gitu ya, kok badanku menolak padahal enggak, itu penyakit gitu yang bisa diobati bersama-sama. Dan vaginismus ini jumlahnya juga cukup banyak ya. Ternyata karena tadinya mereka tuh nggak tahu bahkan ini namanya vaginismus gitu, cuma taunya sakit aja. Ada yang ditahan bahkan bertahun-tahun menahan sakit kan, kasihan ya. Kalau nggak salah tuh dokter Robi mengatakan infonya 7-17% populasi di dunia. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri aja udah berapa ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, mereka yang ketahuan. Bagaimana yang enggak. Tapi seorang yang menderita vaginismus itu jangan salah loh, ini bisa hamil juga ternyata ya. Karena nggak ada hubungannya kan. Karena kan mungkin ketika penetrasi itu terjadi di luar gitu ya, terus spermanya tuh ada di dinding rahim, ada di mulut rahim dan bisa berenang gitu. Ke dalam. Jadi bisa. Tapi ketika sudah hamil ini juga
perlu konsultasi lagi. Iya. Jangan sampai menimbulkan masalah baru gitu loh. Iya, Ya, benar. Yang jelas akan lebih sulit untuk melahirkan normal dengan Benar, kondisi si vaginismus itu ya, Bi ya. Oke. Nah, itu yang perlu kita ingat ya sebagai perempuan atau mungkin pasangan yang menderita vaginismus. Nah, happy sekali kalau kita ngomongin masalah ini supaya juga dari mereka banyak yang merasa terbantu dengan edukasi kita. Nah, Bi, boleh dong ditekanin lagi soal menjalin komunikasi yang tepat bagi pasangan yang sudah punya anak itu tadi. Ya. Supaya lebih hot gitu. Jadi kalau udah punya bayi, sebenarnya kalau di depan bayi yang masih merah gitu, kita berhubungan seks di depan dia nggak apa-apa sih gitu kan ya, karena mereka belum tahu nih apa sih. Cuma ini bisa kebagi dua nih. Bisa untuk pasutrinya bagaimana tetap berhubungan seks yang bergairah setelah punya anak. Dan juga untuk anaknya bagaimana berhubungan seks tapi nggak ketahuan sama anak. Karena ke depan nih itunya, psikisnya ke depan ya. Betul. Nah kalau punya anak banyak banget yang bilang ya, aduh aku gimana nih, susah nih, anakku 3 masih tinggal di rumah mertua, nggak ada kamar gitu kan ya. Kan ada Oyo. Aduh. Pokoknya emang Oyo masih ada ya sekarang? Oke, nggak ada ya, apa namanya? Apa ya namanya? Kof. Lalu pokoknya jangan sampai berhubungan seks di depan anak yang sudah bisa udah ada awarenessnya, yaitu di atas setahun lah. Itu jangan. Jadi kalau gimana pun caranya, mungkin di mobil, pokoknya gimana pun. Fantasinya ngeri juga nih narasumber kita yang sekarang. Oke. Pokoknya memang kalau punya anak jadi lebih tricky karena susah nemuin waktunya. Baru mau masuk tahu-tahu anak nangis gitu kan, Nah, susah nemuin waktu, susah nemuin lokasinya, tempatnya, susah foreplaynya. Punya waktu 5 menit doang gitu. Begitu udah 5 menit, 3 menit udah nangis gitu kan. Capek deh. Susah banget ya. Buat teman-teman coba bangun support system. Misalnya seminggu sekali titipin nih setiap hari Sabtu malam jalan-jalan nih anak-anak pergi ke pasar malam sama nenek kakeknya. Pasar malam, baik. Sedangkan satunya ngamar di rumah gitu. Oke. Pokoknya sejam lumayan lah ya pasar malam ya. Bisa berkali-kali kan, berkali-kali naik wahana maksudnya. Aduh, wahana yang mana nih? Jadi mendidik dan juga mendadak. Benar juga. Mendadak mendidik ya, sama-sama enak, sama-sama senang semuanya gitu ya. Pokoknya tapi masih banyak kayak gini, laki-laki atau enggak mungkin ibunya kayak, aduh masih kasihan anak kecil dititip sejam doang, tapi untuk keberlangsungan hubunganmu bapak ibu, nggak apa-apa anak dititip kan mereka nggak akan tahu bapak ibu ngapain gitu kan, tapi nggak apa titipin sejam aja seminggu gitu cukup untuk merawat hubungan yang penuh kasih antara suami istri gitu ya, bisa dititip. Kalau sama sekali nggak bisa dititipin misalnya, ya udah tunggu anak tidur. Dan pakai ruangan lain, jadi jangan sampai di ruangan yang sama gitu ya. Itu jadi, bisa jadi trauma buat anak ya. Kalau umur berapa tuh yang sampai terakhir anak tuh nggak boleh jangan sampai deh melihat orang tuanya di bawah setahun sih. Kalau di atas setahun dia udah mulai bertanya-tanya, karena kebanyakan anak yang melihat orang tuanya berhubungan nggak dikunci atau apa misalnya, itu biasanya mereka merasa ibunya lagi disiksa. Mereka taunya gitu, persepsinya gitu. Itu tapi sebelum SD ya. Karena kan ya tahu sendiri gerakannya heboh gitu kan. Terus ada mungkin desahan yang keluar tuh dikira lagi menyiksa ibunya, sehingga dia menganggap itu sebagai sama dampaknya kayak korban KDRT. Menyaksikan KDRT. Apalagi kebanyakan orang tua yang kegap sama anaknya itu gak ngejelasin. Pura-pura langsung pakai baju panik gitu. Itu lagi nggak dibahas. Padahal sebetulnya kalau amit-amit sampai ketahuan harus dibahas. Harus. Nggak boleh nggak dibahas kayak gitu. Justru untuk merapikan kembali mentalnya yang rusak itu harus dibahas. Kadang suka bingung kayak misalnya ada orang tua yang masih sekamar misalnya sama anaknya sampai anaknya umur 7 tahun gitu masih sekamar gitu. Nah tuh aku bingung ini berhubungannya gimana ya? Apakah harus menunggu waktu staycation bareng atau gimana gitu? Ruang tamu ada kan tapi atau anak sekolah? Nggak tahu juga ya, ada CCTV apa enggak, ntar pas di rewind ada begituan lagi di CCTV, ngeri juga. Anaknya nonton lagi ya? Oke, itu ya satu. Kemudian bangun lagi kedekatan, intimacy dengan staycation bareng, ajaklah istri gitu dengan pisah kamar ya, balik lagi seperti itu. Pokoknya kalau udah punya anak masih banyak orang yang punya mindset gini, ya udahlah kalau udah punya anak mana-mana harus bareng anak lah, kenapa anak ditinggal-tinggal? Padahal sebetulnya waktu couple time berdua doang itu amat sangat penting. Dan banyak pasutri yang karena punya mindset itu ya, jangan tinggal-tinggal lah anak, udah kita kemana-mana mulai sekarang bertiga, berempat, berlima gitu, nggak boleh pisah sama anak-anak. Itu mereka yang punya mindset itu justru secara penelitian kualitas hubungan suami istri lebih rendah karena mereka tidak meluangkan waktu berdua sama pasangan. Jadi couple time berdua doang itu penting, walaupun cuma sebulan sekali, kayak 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Cara mengembalikan hasrat seksual biar
mengenang memori-memori masa lalu pada waktu saat pertama kali berhubungan malam pertama. Mengembalikan lagi semangat dalam berhubungan seperti saat pertama-tama. Oke. Gitu ya. Nah, jadi waktu habis pertama kali nikah itu ada banyak faktor nih. Kenapa suami istri kayak nantiin banget malam pertama nih, nggak sabar unboxing gitu kan ya? karena otak kita waktu menikah tuh masih dalam fase jatuh cinta. Jatuh cinta tuh hormon bahagia, hormon cinta lagi tinggi-tingginya. Sampai kayak semua tentang pasangan tuh semuanya bener, semuanya indah. Sampai ada kayak butterfly in stomach gitu, kayak apa namanya, kayak berbunga-bunga. Kalau lihat tuh deg-degan, pegang tuh kayak ada setrumnya gitu kan ya. Itu simptomnya ya. Simptomnya. Itu karena kerjaannya hormon sebetulnya. Hormon cinta tinggi-tingginya. Makanya kalau udah gitu penampilan perempuan dan wanita saat malam pertama itu lagi bagus-bagusnya, lagi prima-primanya. Yang perempuan apa namanya, ada spa khusus wanita pengantin saat sampai bawah gitu kan. Terus cowok-cowoknya juga, cowok dan cewek diet sampai langsing banget biar biar kemejanya dan base cupnya muat gitu kan. Terus biar kebayanya muat. Mereka lagi di performa yang paling maksimal. Mereka dipengaruhi hormon cinta yang lagi tinggi-tingginya. Tapi sayangnya hormon cinta itu bertahan maksimal banget 4 bulan. Atau kalau di tahunan 4 tahun lah. Habis itu mereka akan turun. Kenapa turun? Karena itu mekanisme otak ya. Kalau hormon cinta tinggi terus, kita jadi nggak fokus ngapa-ngapain, nggak fokus kerja. Dikit-dikit maunya teleponan, video call gitu kan. Jadi nggak bisa fokus dalam kehidupan lainnya kan ya. Dia akan turun secara alami. Nah, karena kita tahu, oh itu ternyata cuma ilusi dari hormon, kita ciptakan kembali hormon itu. Nah, pertama kita harus siapin diri dulu nih. Dulu kan waktu malam pertama kan prima banget tuh. Sekarang pasti udah lebih lebar dong daripada waktu malam pertama dulu kan. Ya kan? Lebih lebar. Dan makanya olahraga gitu kan, turunin badan, kurangin gula dan pola hidup sehat yang pertama. Yang kedua, ini buat perempuan, kadang-kadang kayak dulu aku habis melahirkan kan gendut ya pasti ya kan, ada stretch mark mana-mana, itu kan ngerasa nggak pede. Kalau nggak pede, nggak insecure. Lihat kaca udah kayak ih jelek banget gitu kan. Dan itu menurunkan libido juga ya. Menurunkan libido pasti. Jadi kepercayaan diri berpengaruh banget sama libido. Nah, untuk itu kalau dulu aku ya, kalau pengalaman pribadi itu salah satunya adalah pakai lingerie. Pakaian dalam khusus yang mengangkat kelebihan di tubuh kamu dan menutupi kekurangan di tubuhmu. Nah, gitu kan ada kan, bisa di browsing salah satunya. Jadi untuk kita butuh dan perlu banget aksesoris yang bisa menunjang, yaitu salah satunya lingerie yang tadi ya, misalnya gedutnya bagian perut, itu bagian perutnya ditutupin pakai warna hitam misalnya. Dan juga love companion atau love toys. Love toys atau biasa orang awam disebutnya sex toys. Nah, sex toys ini sebetulnya boleh banget kok dipakai berdua asal tidak menggantikan pasangan. Jadi ada sex toys yang harus dipakai bareng pasangan. Misalnya cock ring. Cock ring itu kan sebetulnya, ini gak apa-apa dibahas sama ini ya. Gak apa-apa. Kan gak ada alat peraganya. Gak ada alat peraganya. Harus diimajinasikan ya. Nah, agar gimana caranya menciptakan seperti malam pertama dulu. Yang pertama kita persiapkan diri secara badan, secara fisik gitu ya, secara mental. Kemudian cari mainan-mainan yang bisa atau aksesoris yang bisa mendukung. Yang pertama tadi lingerie yang lucu-lucu gitu ya. Mungkin role play, jadi suster, jadi kepala sekolah sama murid gitu ya. Terus atau apalagi gitu biasanya poluan-poluan gitu kan. Dokter ya. Dokter-dokteran gitu kan. Yang kedua pakai love toys tadi. Jadi ini ada nih love toys. Maksudnya udah boleh terbuka lah kita ya. Ini kan udah dewasa dan halal gitu ya. Misalnya love toys yang bisa dipakai berdua, cock ring. Cock ring itu kan ada sebenarnya dipasang di pangkal penis gitu ya. Gunanya untuk menahan ereksi biar lebih maksimal. Tapi cock ring zaman sekarang itu dilengkapi juga dengan vibrator. Jadi vibrator itu menghadap ke arah klitoris. Jadi bisa dipakai untuk juga menstimulasi klitoris. Jadi dua-duanya dapat nih. Yang laki-lakinya juga dapat karena bisa lebih mengencangkan penis. Yang perempuannya dapat karena distimulasi klitorisnya. Itu dijamin malam pertama aja lewat ya. Kalau udah siap ya dengan dari psikisnya, dari fisik juga udah siap. Ditambah dengan aksesoris seperti lingerie dan love toys tadi. Gitu. Jadi kalaupun misalnya sudah berumah tangga gitu ya, sex toys itu bisa tetap dipakai juga nggak sih kalau seandainya ada salah satunya yang mengalami penurunan LDR. fungsi libido? Oh, libido. Okay. Misalnya gitu ya, si suami mungkin agak nggak bersemangat untuk memuaskan istri, tapi misalnya pakai sex toys ya gitu, nggak apa-apa. Jadi gini. Ini sebenarnya sekali lagi custom. Semua orang beda-beda, nggak bisa sama ratain. Tapi ada kasus contoh ya yang aku ceritain aja ya. Misalnya, jadi ada sex toys yang dipakai di dalam celana dalam wanita. Dipakai aja, nggak dimasukin, dipakai. Lalu remote-nya itu bisa dipegang suami.
Oh wow. Nah, gitu ya. Gitu ada getaran dan bahkan mungkin ada bunyi-bunyian yang bisa dikeluarin. Kita tinggal pakai remote aja, jadi kayak remote TV gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya aduh males nih nggak ke arah sana. Tuh? Enggak beda. Kan dicoba dong. Waduh. jadi dipakai. Ini biasa dipakai buat orang yang LDR. Sering kali atau ya nggak usah LDR ya langsung aja gitu ya. Jadi kalau suami lagi nggak nafsu misalnya atau istrinya lagi nggak nafsu, aku masukin jadi pakai celana dalam dipakai dulu deh gitu. Terus dimain-mainin. Kan istrinya kan gegelian dia akan mengeluarkan ekspresi yang mengajak gitu kan, seperti yang pokoknya yang bikin turn on. Nah itu suaminya dari yang nggak mau jadi bisa jadi wah istriku kok menggairahkan banget ya. Iya. Nah sekarang kita berlanjut lagi ke komunikasi. Pasangan suami istri. Balik lagi ke situ ya. Podcast pertama kita udah bahas, tapi di sini kita lebih mengingatkan kembali, mendetailkan kembali. Harusnya seperti apa sih supaya menjalin keintiman yang benar-benar hangat dan langgeng terus gitu ya. Rumah tangga juga samawa dari hasil hubungan seks yang dahsyat. Kan jadi tujuan menikah tuh ada 3 ya. Prokreasi, relasi, sama rekreasi. Prokreasi untuk bikin anak, relasi untuk keintiman. Jadi karena kalau habis orgasme itu tubuh wanita dan pria itu masing-masing mengeluarkan hormon bahagia, endorfin, serotonin dan lain-lain. Itu bisa makin meningkatkan cinta antara dua belah pihak sama kesetiaan. Lalu ada namanya rekreasi. Nah ini hubungan seks itu untuk mencapai orgasme yang dimana sehingga bisa jadi lebih bahagia. Jadi orang-orang misalnya kalau bos suka marah di kantor, hati-hati, jangan-jangan dia jarang orgasme gitu kan. Jadi gimana tuh komunikasi? Yang pertama sebelum komunikasi kan kita harus ngirim message dulu kan, apa yang mau dikomunikasiin. Apa message yang mau dikirim kalau kita aja nggak tahu diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus explore diri sendiri dulu bersama pasangan. Kayak misalnya, coba deh kalau di sini kamu pegang tuh pengennya tekanannya segini. Terus dia coba kan, jangan terlalu keras gini. Terus aku di bagian ini misalnya nggak suka dipegang, jangan dipegang. Terus aku jadi titik-titik itu harus dieksplorasi sendiri. Yang pertama sebelum komunikasi adalah eksplorasi. Yang kedua mindset tadi ya. Jadi kalau ngomong soal seks itu bukan tabu. Nah ini agak sulit. Kalau udah terlanjur punya mindset yang tabu karena mungkin dulunya pernah disunat, itu bisa konsultasi ke psikolog atau kemana gitu ya. Karena mindset yang itu susah banget. Ini dasar dan landasan dari komunikasi seksual adalah mindset yang terbuka, open minded gitu ya. Nah, habis itu bisa eksplorasi seksual, fantasi. Jadi kayak semua orang pasti punya fantasi. Misalnya dari mulai fantasi cuma sukanya woman on top sampai dengan yang ekstrim, misalnya anal atau yang BDSM atau threesome. Itu semua orang pasti punya, semua orang di dalam deep desire-nya dia, fantasi terlihat tuh pasti ada. Nah itu dikomunikasikan. Aku pengen banget deh threesome, tapi kan dosa ya. Gimana ya? Nah misalnya, kita cari solusi bareng-bareng. Misalnya sekarang udah ada yang jual boneka seks. Jadi boneka seks punya ini tapi bertiga. Jadi mainnya bertiga tapi satu boneka. Jadi nggak sama orang lain gitu. Misalnya gitu kan. Jadi komunikasikan apa fantasi terlihat dan pasangan juga harus nerima dengan lapang dada kayak, ih kamu kok begini sih, kamu nakal banget sih, nggak boleh menjudge, judgement nggak boleh. Jadi semua keluarkan apa yang keinginannya, tetapkan batasannya dan juga boundaries. Walaupun sudah menikah, ada namanya marital rape ya, perudak paksa saat pernikahan. Jadi suami atau istri perudak paksa saat pernikahan, marital rape. Jadi walaupun sudah menikah, bukan berarti istri atau suami Anda halal dipakai kapanpun. Tidak ya, itu ada kita namanya boundaries. Ada waktu-waktu dia berkenan, ada waktu-waktu yang enggak. Kalau nggak berkenan terus gimana nih, istri saya sebulan nggak berkenan terus gimana nih? Iya dirayu, dibujuk, diomongin, bukan dipaksa dan dikasih dalil kamu durhaka. Nah, dalil-dalil gitu agama seperti itu ya. Makanya ada hubungannya juga dengan seksualitas dan juga spiritualitas betul. Tadi ya. Oke, balik lagi namanya pasangan dan juga suami itu kan jadi pemimpin dalam rumah tangga, mengayomi ya. Kalau misalnya perempuan memaksa. Tapi dari segi perempuan juga harus terbuka. Tahu dulu, harus terbuka juga gitu ya. Baik, itu dia. Masa baju jadi buka tapi pikirannya nggak dibuka sih, ya kan? Jadi kalau mau pikiran lebih terbuka, konsultasi khusus sama Mbak Ebi ya. Nah, karena udah buka prakteknya juga sekarang ya. Jadi bisa nanti kalau takut ngomong atau ngerasa aduh nih gimana ya permasalahan rumah tanggaku ya, bisa langsung dikonsultasikan. Oke, tadi kita sudah membahas banyak komunikasi dan juga spiritualitas sampai pada akhirnya tujuannya adalah sama-sama untuk bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Iya, betul ya, banget. Harus open mind dan juga sudah mulai terbuka lagi. Dan sama-sama orgasme. Oke, sebelum closing statement terakhir deh, apa yang pengen Ebi sampaikan di sini untuk juga kembali lagi mengedukasi pasangan suami istri untuk mempunyai hubungan seksualitas yang harmonis. Kurang lebih sama seperti yang kemarin, kalau bahwa orgasme itu adalah hak
dari semua pasangan, nggak cuma suami tapi istri, tapi untuk mencapainya adalah bagaimana kalian berdua suami istri tuh harus punya mindset yang terbuka. Untuk bisa terbuka adalah banyak-banyakin edukasi, karena kita bisa tertutup itu gara-gara kita nggak tahu apa-apa. Kita masih ngikutin apa kata orang tua atau leluhur dulu gitu ya. Untuk bisa membuka mindset kita butuh banyak edukasi. Nah makanya rajin-rajin browsing konten edukasi seperti ini. Jangan yang di browsing konten porno. Beda ya. Karena sex talk untuk edukasi sama pornografi itu sangat berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, komunikasi seksual harus dibangun berlandaskan dengan komunikasi pernikahan yang sehat. Kalau komunikasi pernikahan aja ngomongin duit sedikit aja udah berantem, gimana mau ngomongin seksual gitu kan. Jadi basicnya itu dulu. Abis itu kalau ada sedikit tidak nyaman atau kira-kira kok kayaknya nggak normal nih, nggak wajar nih, langsung konsultasikan ke ahlinya. Jangan ke influencer yang tidak terbukti validitasnya, yang cuma buka-buka baju aja, pamer-pamer badan, suka ngomongin seks gitu kan. Itu beda, itu bukan untuk edukasi gitu ya. Langsung konsultasi ke ahlinya. Itu bisa dicari sendiri lah, gampang sekarang gitu ya. Dan ya pokoknya harus ini sih, banyak-banyakin edukasi, karena ilmu itu adalah amunisi penting untuk membangun keharmonisan rumah tangga gitu. Betul. Jadi mitosnya adalah semua orang kalau udah nikah pasti bisa menikmati seks. Enggak banget, enggak salah gitu ya. Karena mereka-mereka yang kurang ilmu justru bisa menjadikan aktivitas seksual ini sebagai salah satu sumber pertikaian atau konflik dalam rumah tangga. Justru tujuan seksnya nggak tercapai nih. Tadinya kan seks itu untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, tapi karena kurang ilmu jadinya malah jadi sumber konflik dan pertengkaran. Karena banyak orang yang bercerai gara-gara pasangannya nggak perform secara seksual. Jangan sampai ini menjadi masalah besar yang akhirnya berujuk ke perceraian. Makanya suami istri, ayo kemudian gali lagi potensinya masing-masing, komunikasi lagi. Kalau ada masalah, jangan ragu untuk ke profesional, ke orang yang tepat, ke pakarnya. Jangan asal lihat konten-konten yang anfaedah gitu ya. Intinya segala sesuatunya harus terus dipelajari. Jangan haus validasi, tapi haus akan ilmu. Ayo, benar banget ya. Febriski, terima kasih sudah bergabung lagi di podcast interaksi kali ini. Semoga banyak mengedukasi para penonton interaksi ke depannya, dan sukses juga untuk kamu, untuk karirnya as a psikolog dan juga seks edukator. Thank you. Terima kasih. Salam orgasme. Bye.